Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Matematika kelas 8A. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selama pembelajaran di rumah, semoga bisa semangat untuk menerima materi pelajaran lanjutan. Baiklah, materi sekarang tentang lanjutan pembahasan kemarin, yaitu tentang persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah menerapkan konsep persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya kita masuk ke persamaan garis lurus dulu. Menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dan melalui sebuah titik. Ingat bahwa apabila dua garis saling sejajar, seperti contohnya di sini, maka gradien 1 dari sumbu H itu harus sama dengan gradien kedua di garis K ini. Sekarang, misalnya ada sebuah garis H yang memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian ada garis K yang memiliki koordinat A, B. Nah, sekarang berdasarkan rumus sebelumnya bahwa apabila ada sebuah garis, kemudian ada sebuah titik, maka untuk menentukan nilai persamaan yang kedua ini, kita harus masuk ke persamaan Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Di mana nilai A dan B itu adalah titik dari garis yang kedua, yakni dalam hal ini adalah titik K. Jadi persamaan garis sejajar dengan garis Y sama dengan MX tambah C itu ya, apabila melalui titik A, B, maka persamaan garis yang kedua melalui rumus Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Contohnya seperti ini. Ada sebuah titik 3,5 sejajar dengan garis Y sama dengan 2X. Maka nilai gradien itu adalah 2. Gradien 1 untuk persamaan ini dengan gradien 2 dari titik ini itu harus sama. Jadi bisa dibilang M1 sama dengan M2 hasilnya adalah 2 gradiennya. Nah sekarang kita masukkan nilai persamaan yang sudah ada. Y sama dengan 2X kurang 4. Nah, karena rumusnya tadi Y kurang B sama dengan 2 kali X kurang A, maka titik 3 itu adalah nilai A. Titik 5, nilai 5 itu adalah titik B. Kita masukkan ke dalam rumus. Berarti Y kurang 5 sama dengan 2, ini gradiennya tadi, kali X kurang 3. 3 dari mana? Dari titik A ini. Ya, kemudian kita distribusikan 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 2 kali negatif 3, negatif 6. Jadi, Y kurang 5 sama dengan 2X kurang 6. Kemudian nilai negatif 5 ini kita pindah ke ruas sebelah kanan, berarti Y sama dengan 2X kurang 5 tambah kurang 6 tambah 5. Hasilnya adalah Y sama dengan 2X kurang 1. Jadi persamaan yang kedua ini adalah 2X kurang 1. Persamaan yang pertama tadi dari nilai yang diketahui ini. Nah, sekarang menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain yang melalui sebuah titik. Tegak lurus berarti dia harus bertemu pada satu titik pertemuan. Misalnya ada titik Q yang memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian ada titik garis P yang memiliki titik koordinat A, B. Kalau dua buah garis ini tegak lurus, maka nilai M1 dikali M2 itu harus nilainya negatif 1. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ya, itu syaratnya. Jadi apabila nilai
persamaan yang pertama ini nilai Q ini sebuah persamaan, kemudian yang kedua itu membentuk suatu koordinat, maka nilainya sama seperti sebelumnya, harus dimasukkan ke dalam rumus Y kurang B sama dengan ME kurang A. Karena nilai nilai gradiennya itu adalah 2, untuk gradien pertama, maka gradien untuk persamaan yang kedua harus lawan dari bilangan bulat ini, yaitu pecahan. Sehingga menjadi negatif 1/M kali X kurang A. Ya. Terus nilai A sama B-nya, ingat bahwa 2 kalau dikalikan dengan setengah, itu hasilnya adalah 1. Ya, sekarang kalau misalnya menjadi negatif 1, berarti 2 kali negatif setengah, hasilnya adalah negatif 1. Nah, sehingga persamaan ini menjadi negatif 1/2, karena M-nya 2. Terus dimasukkan nilai B-nya 4, nilai A-nya negatif 2, maka menjadi Y kurang 4 sama dengan negatif 1/2 X ditambah 2. Dari mana nilai ditambah ini? Negatif kali negatif ini disederhanakan menjadi positif. Kemudian X kurang 4 sama dengan, ini didistribusikan negatif 1/2 kali X, ya negatif 1/2 X. Kemudian negatif 1/2 dikali 2, maka hasilnya negatif 1. Nilai Y pindah ke ruas sebelah kanan, berarti Y sama dengan negatif 1/2 X ditambah 3. Jadi persamaan yang kedua, garis tegak lurusnya itu adalah negatif 1/2 X ditambah 3. Nah, sekarang apabila titik potong 2 garis itu ada, kalau jaraknya itu tidak sama antara garis satu dengan garis yang lain, maka titik itu akan bertemu pada satu titik tertentu, dan itu yang dinamakan dengan titik potongnya. Nah, walaupun ini terkesan ada jarak, tapi suatu saat ketika nilai garis ini diteruskan, maka dia akan bertemu pada satu titik. Biasanya bentuk garis berpotongan itu seperti ini, ya. Nah, kalau garis berpotongan, maka syaratnya nilai M1 tidak sama dengan M2. Nah, ini ya. Gradien dari persamaan pertama tidak sama dengan gradien pada persamaan yang kedua. Itu syaratnya, ya. Nah, sekarang apabila yang ditanyakan adalah titik potongnya, maka dari rumusan yang pertama untuk mencari nilai X, O, dan Y0, itu A1 kali XO ditambah B1, kemudian kalau mencari yang kedua berarti A kedua kali XO ditambah B2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu, untuk mencari YO, itu adalah A1 dikalikan B2 kurang B1, A1 kurang A2 ditambah B2. Untuk mencari nilai XO itu B2 kurang B1 dibagi A1 kurang A2. Ini untuk mencari titik potongnya. Contohnya seperti ini. Ada 2 persamaan. Yang pertama adalah Y sama dengan 2X kurang 4. Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Berarti untuk persamaan yang pertama ini nilai A1-nya 2. Nilai B1-nya negatif 4, nilai A2-nya negatif 3, nilai B2-nya 6. Sehingga kita mencari nilai X itu adalah B2 kurang B1, A1 kurang A2. Nilai B2 adalah 6 dikurang negatif 4, kemudian A1, 2, dikurang negatif 3. Sehingga didapat 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Kemudian untuk mencari Y0,
Ingat bahwa nilai X-nya sudah ketemu 2, berarti dari persamaan yang pertama itu kita masukkan 2 kali X yang ditemukan tadi, berarti 2 kali 2 ditambah negatif 4. 2 kali 2, 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Maka titik potongnya 2,0. Ada cara yang kedua, persamaan yang pertama ditulis dulu. Persamaan yang kedua juga ditentukan. Jadi ruas sebelah kiri itu diletakkan persamaan yang pertama. Yang sebelah kanan letakkan persamaan yang kedua. Kemudian kelompokkan 2X ditambah 3X. Dari mana 3X? 3X-nya pindah ke ruas sebelah kiri, berarti menjadi positif. 6 di sebelah kanan, kemudian 4-nya ke sebelah kiri menjadi plus 4. Jadi 2 tambah 3, 5X dibagi 6 tambah 4, hasilnya 10, maka nilai X-nya 2. Kemudian nilai X sama dengan 2 ini masukkan ke persamaan yang kedua. Kalau yang tadi persamaan yang pertama, untuk yang cara 2 itu masukkan persamaan kedua. Jadi negatif 3 dikali nilai X yang sudah ditemukan adalah 3 ditambah 6. Negatif 3 kali 2 negatif 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0. Maka titik potongnya itu adalah 2,0. Sama hasilnya. Jadi Ananda semua bisa memilih cara yang pertama atau cara yang kedua untuk menentukan titik potong garis yang saling berpotongan jika dua persamaannya diketahui. Nah, bentuk soal ceritanya seperti ini, sama dengan cara penentuan titik potong tadi. Nah, semoga bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Tugasnya ada di CBT. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.